Kamu mungkin sering memimpikan kesuksesan. Dimulai dari hidup mandiri, bisa jadi bos, sampai bisa beli apapun yang kamu mau tanpa perlu mikirin dompet dan isi rekeningmu. Financial freedom dan time freedom umumnya adalah impian kebanyakan orang. Tapi tahu nggak, bahwa ternyata nggak sampai 1% orang yang benar-benar bisa mencapai tahap ini. Kebanyakan orang cenderung terjebak dalam siklus kerja yang padat dan hanya memiliki uang yang cukup, atau bahkan pas-pasan. Kebanyakan motivator bakal bilang bahwa buat bisa sukses kuncinya adalah konsisten. Apa iya? Di luar sana banyak banget orang yang konsisten kerja dari pagi sampai malam, tapi ternyata hasilnya masih segitu-gitu aja. Sementara itu, ada orang-orang yang hidupnya nyantai banget, tapi penghasilannya bisa masuk terus. Kenapa bisa gini ya? Kalau memang konsisten kuncinya, pasti 99% orang sudah sukses. Di belahan dunia yang lain, hiduplah seorang ilmuwan radikal yang dibenci banyak orang. Dia bernama Giordano Bruno. Bruno ikut serta mengembangkan teori heliosentrisme Kopernikus yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, bukan bumi. Dia juga percaya bahwa alam semesta itu tak terbatas, dan setiap bintang adalah matahari lain. Emang ada yang salah sama pemikirannya? Ya, pemikiran ini salah banget menurut peradaban lokalnya, di mana Bruno hidup di era Renaissance sekitar tahun 1500 Masehi. Pernyataannya itu sangat bertentangan dengan dogma agama mayoritas penduduk setempat. Mereka mempercayai geosentrisme, di mana bumi sebagai pusat alam semesta. Jadi bumi ada di tengah, dan matahari yang ngiterin bumi. Gila nggak tuh? Nggak cukup sampai di situ, Bruno menyatakan bahwa jika ada dunia lain dan kehidupan lain di luar bumi, di mana mayoritas masyarakat pada masa itu mempercayai bahwa hanya ada satu kehidupan dan satu Tuhan. Terlepas dari siapa yang benar dan salah, Bruno dianggap sebagai pemikir bebas di era yang menghukum pemikiran. Beliau dianggap sebagai simbol kebebasan akademik dan kebebasan berpikir. Tapi, di mata mayoritas penduduk setempat, Bruno tidaklah lebih dari seorang yang melakukan penyesatan dan pantas untuk mendapat hukuman mati. Kalau memang konsisten kuncinya, pasti 99% orang sudah sukses. Kalau bicara kesuksesan, tokoh modern yang satu ini gak kalah radikalnya. Dia lahir di keluarga privilege, mendapatkan pendidikan yang layak, dan sudah berhasil membangun 2 perusahaan di usianya yang ke-28 tahun. Namun gilanya, dia memutuskan untuk menjual perusahaannya, dan nekat membangun bisnis roket pribadinya yaitu SpaceX. Siapa lagi kalau bukan Elon Musk sebagai pendirinya? SpaceX gagal 3 kali berturut-turut pada tahap perintisannya, di mana seorang triliuner pun hampir bangkrut pada tahap ini. Beruntung di percobaan keempat, SpaceX berhasil meluncur dan bahkan mendarat secara sempurna. Logikanya, kalau sudah menjadi pewaris dan perintis, ngapain lagi harus mati-matian ambil risiko? Dia bisa saja berhenti sampai di perusahaan keduanya. Gak perlu ada SpaceX, Tesla, dan Boring Company. Mayoritas orang akan lebih pilih untuk hidup santai dan menikmati keberhasilannya. Meskipun Elon Musk adalah pengusaha sukses, namun dia adalah tokoh yang sangat kontroversial. Gayanya yang ceplas-ceplos dan keputusannya yang kurang humanis seringkali memicu kebencian di tengah masyarakat. Kalau memang konsisten kuncinya, pasti 99% orang sudah sukses. Realitanya, hanya 1% motivator yang beneran bisa mencapai impiannya. Kebanyakan motivator masih harus mengambil job demi job untuk memenuhi tagihannya. Pada sejarahnya, Giordano Bruno ternyata sangat dibenci oleh mayoritas pada era itu. Akhir hidup Bruno sangatlah mengenaskan. Beliau dibakar hidup-hidup karena dianggap menyesatkan. Inilah realita gelap dari perjuangan seorang ilmuwan 1%. Dalam beberapa waktu terakhir, Elon Musk mengambil kebijakan radikal yaitu efisiensi di pemerintah Amerika Serikat dan juga perusahaan miliknya. Hal ini berdampak pada PHK massal. Karena geram, sejumlah massa bahkan membakar mobil Tesla sebagai wujud protes hingga berdampak pada turunnya saham perusahaan mobil Tesla. Inilah realita gelap dari perjuangan seorang pengusaha 1%. Jadi, apakah menurutmu sukses
1% itu worth it, atau justru kamu lebih memilih untuk mencita-citakan financial freedom dan time freedom, di mana 99% orang lainnya akan impikan hal yang sama,